KHD dan Merdeka Belajar, karya Ermi Kurniawati, CGP 4, Kabupaten Cilacap. Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta, 2 Mei 1889. Lahir seorang putra bangsawan, sang guru bangsa yang kini kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantoro, KHD. Suwardi nama mudanya, adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, pelopor pendidikan yang memerdekakan kaum pribumi. Beliau juga seorang kolumnis yang sering mengkritisi penjajah Belanda. Als ik een Nederlander was, andai aku seorang Belanda, adalah salah satu tulisan beliau yang berisi kritik pedas kepada para pejabat Hindia Belanda. 1913. Akibat kritik-kritik tajamnya, Suwardi diasingkan hingga ke negeri Belanda. Tampak pahit memang, namun Suwardi justru memanfaatkannya untuk belajar ilmu pendidikan. Froebel, Montessori, dan Tagore adalah tokoh-tokoh pendidikan yang menginspirasi pemikiran-pemikiran beliau. 1919. Suwardi kembali ke tanah air melanjutkan perjuangannya. Saat genap berusia 40 tahun, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantoro. Ingin bebas dekat dengan rakyat, fisik maupun jiwa. Itulah alasan beliau tidak mau menggunakan gelar kebangsawanannya. Yogyakarta, 3 Juli 1932. Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa. Adalah bentuk perlawanan beliau terhadap diskriminasi pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Taman Siswa memberi kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para inlander atau pribumi Indonesia. Taman berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan siswa berarti murid. Begitulah cara pandang KHD terhadap sekolah dan pendidikan. Pendidikan yang memerdekakan murid untuk belajar sesuai minat dan potensi yang dimilikinya. Metode Among sebutannya, suatu metode yang tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Semboyan Taman Siswa yang menjadi semboyan pendidikan hingga kini yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi contoh. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah membangun semangat. Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Tak cukup rasanya untaian kata berlembar-lembar ini untuk menceritakan pemikiran-pemikiran engkau yang mendalam dalam pendidikan. Kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Asas trikon, kontinu, konvergensi, dan konsentris. Perubahan budi, cipta, rasa, karsa, dan pekerti,
tenaga atau raga. Menghamba pada murid adalah prinsip-prinsip yang engkau tanamkan dalam pendidikan. Physically, engkau telah tiada 62 tahun yang lalu. Namun pemikiran-pemikiranmu kini hidup kembali. Di era 4.0 ini, kami menyadari bahwa tujuan pendidikan bukanlah sebatas bikin pintar, nilai tinggi, ataupun ijazah. Tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Survive and happy. Pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Kita boleh dan harus belajar sebanyak-banyaknya literasi dari luar, namun tanpa meninggalkan identitas budaya kita. Tetap sesuaikan dengan konteks budaya lokal Indonesia, jati diri kita. Program Merdeka Belajar adalah bentuk wujud kesadaran kami akan perlunya transformasi pendidikan dan pemajuan kebudayaan. Salam Merdeka Belajar. Cilacap, 27 Oktober 2021. Saya, Ermi Kurniawati, CGP Angkatan 4, Kabupaten Cilacap.